3 perwira Polri dipecat terkait pemerasan di DWP 2024, 34 anggota lainnya dimutasi. Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Lapor pencoretan foto anggota Polri yang di PTDH. Siap. Pembacaan IPTD Kepolisian Negara Republik Indonesia. Foto anggota Polri yang di PTDH telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik depan, balik kanan, kan? Salon kiri maju, jalan. Barang bukti yang berhasil kita amankan, kita 2,5 miliar sekian, dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Dalam sidang komisi, terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Acara soal dana kemarin ditelusurin bagaimana mendapatkannya, siapa yang menyimpan, bagaimana penyalurannya, dan saya kira itu sangat penting. Pak, itu ada keterlibatan pengacara nggak Pak? Karena nanti di sidang. Jakarta, 3 perwira menengah Polri menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti terlibat kasus pemerasan terhadap penonton konser Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Keputusan ini diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Polri sebagai langkah tegas untuk menjaga integritas institusi. Mantan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia, menjadi yang terakhir dipecat. Ia terbukti memeras sejumlah penonton konser, baik warga Indonesia maupun Malaysia, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, 2 perwira lainnya, yakni Kombes Pol Danert Parlaungan Simanjuntak dan AKP Yudhi Triananta Syaiful, telah lebih dahulu dipecat dengan sanksi serupa. Kasus ini mencuat dari laporan 45 warga Malaysia yang mengungkapkan pengalaman mereka di media sosial. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa penonton konser ditangkap secara massal, dipaksa menjalani tes urin, dan dimintai sejumlah uang sebagai tebusan agar tidak diproses hukum. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menyita 2,5 miliar rupiah, yang diduga merupakan hasil pemerasan. Dana tersebut rencananya akan dikembalikan kepada korban. Selain 3 perwira yang dipecat, 34 anggota Polri lainnya dimutasi karena diduga terlibat dalam praktik serupa. Proses penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung untuk memastikan aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan pentingnya penanganan kasus ini secara transparan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kami memastikan proses hukum akan berjalan hingga tuntas. Langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran kode etik, apalagi yang mencederai kepercayaan masyarakat, ujarnya. Anggota Kompolnas, Harul Anam, juga menegaskan bahwa sanksi berat seperti ini penting untuk memberikan efek jera dan mempertegas komitmen institusi terhadap reformasi hukum. Kasus ini terjadi di tengah komitmen kuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menegakkan supremasi hukum. Setiap pelanggaran hukum, terutama oleh aparat negara, akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ini adalah peringatan keras. Jangan pernah melanggar aturan, karena risikonya sangat besar. Anak, istri, dan keluarga membutuhkan kita,
Ia ujar salah satu pejabat Polri kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota Polri agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam bertugas. Kontributor Jejak Digital News, Molly dan Yori melaporkan.